Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini ada rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sapa mau buka. Senang sekali nih, Mas. Baik pemirsa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti acara kita yang selalu kita lihat pada jam 8 pagi. Acara Rumah Mama Dede. Iya. Iya, Tumben iya ya, bentar. Iya bentar, ini aku juga belum dapat kisi-kisinya, gimana dong? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Waduh, iya bentar dulu, ini kita belum dapat kisi-kisinya, aku juga bingung. Besok kan udah ujian. Ya Allah. Hei, Ipe, itu teleponnya mati, ngomong sama siapa? Udah hidup. Oh, udah hidup. tadi mati hidup. Iya. Ngarang. Bentar dulu ya, ini ada Mama nggak sopan. Udah ya. Iya, udah tahu. Ya, Wah, ada acara nelpon wah itu sopan kakolot mana. Ada apa sih, Ipe? Ini Ma, Ipa lagi pusing banget, bentar lagi ujian. Besok nih. Bukan selama ini hidup Ipe ujian semua. Iya sih Mas. Maksudnya ujian ini di kampus. Ujian di kampus. Iya. Nah, besok ujian tapi Ipa belum dapat kisi-kisinya. Terus Ipa bingung mau belajar dari mana. Ipe nggak ngikutin kata peribahasa sih. Sedia payung sebelum ujian. Jadi sebetulnya nggak perlu mikir kisi-kisi. Iya, mah. Pelajaran apa yang besok mau diuji? Lu dulu ikut kuliah nggak ngapain susah sih jadi orang? Berharap dapat kisi-kisi itu kan berharap dapat bocoran namanya kalau kayak Ya gitu, mah. kan sekarang kita kuliahnya lewat online mah. Jadinya biasanya itu ilmunya kurang nancep gitu mah di Kurang otak. nancep aku kali ya. Kurang masuk gitu. Ini mah kita lagi IPA sih mah, terutama bagi mahasiswa ya, lagi menghadapi kesulitan gitu mah, mau apa kesulitan. Ini kita misalnya kan biasanya ada belajar bareng, kita mau sharing materi itu langsung gitu. Ini sekarang ya Allah susah Didiskusikan. banget. Didiskusikan. Ini Sekarang? udah susah mah, mau ketemu aja nggak boleh. Sekarang Lu Ipe punya HP nggak? Punya mah, Bisa makainya nggak? bisa mah, Bisa telepon nggak? bisa mah, Bisa SMS nggak? bisa banget Bisa mah, WA-an nggak? banget mah itu. Bisa video call nggak? Bisa mah. Oke, duduk. Iya siap mah. Dia bingung. Hari gini gitu langsung loh. di label sedang mengalami kesulitan, mah. Oh, dia pikir dia doang ya. Itu gue juga sama, belajar dari Zoom. Si Amira aja diomelin mulu. Belajar. Tapi mah ngomongin masalah kesulitan mah, kita sebagai manusia kalau menghadapi kesulitan ini apakah kita harus optimis, pesimis atau harus bagaimana nih? Oke. Boleh? Yuk. Kita jelaskan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah kesulitan Ada kemudahan. ada kemudahan.
Kita hidup di alam dunia sampai ujung pelosok dunia manapun yang namanya kita manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah kena ujian. Betul? Betul, Mah. Ujian atau musibah mutlak milik kita. Nah, ujian ada yang hasanat, ada yang sayyi'ah. Yang hasanat yang baik, pangkat naik. Istri cantik, Hasanat. suami ganteng. Kalau ganteng ada punya kesono. Istri cantik. Oh iya. Suaminya ganteng. Oh iya benar. Iya, iya, iya. Yang Jangan baik. GR ya. Iya, Maya. Istrinya cantik. Karena bentuk istrinya cantik. Iya. Suaminya ganteng atau yang mana tuh? Iya. Suaminya ganteng. Karena mereka tempat gelap pakai masker lagi, gua nggak tahu yang cakep. Suaminya ganteng. Jabatan naik, pangkat naik, kekuasaan luas luar biasa, kemudian rumah gede, mobil mewah, masya Allah, insentif dari mana-mana datang. Ini ujian. Musibah tapi yang hasanat, yang enak. Musibah tapi hasanat, Dua. enak. Musibah atau ujian yang sayyiat, di PHK, mak bengek, anak budugan nggak korengan nggak Ya, sembuh. alhamdulillah. Yang satu lagi ujian nggak punya duit, Ya. satu masuk TK duitnya nggak ada, yang satu korengan nggak sembuh. Musibah bukan? Musibah. Mah. Baik apa buruk? Buruk. Buruk. Punten. Kita lihat nyata di alam dunia, jangan-jangan kita. Biasanya manusia kalau diberikan oleh Allah musibah yang baik, jarang yang lulus. Dia merasa ini, wah alhamdulillah Allah memanjakan saya. Dia lupa kalau itu ujian. Tapi diberikan musibah ujian yang jelek tadi, biasanya orang lulus. Nah, kenapa manusia diberikan ujian di alam dunia? Al-Muluk ayat 2 mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? No, baik. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Artinya apa? Kualitas dengan kuantitas, kualitas dulu. Kualitas dulu. Berkelas nggak ibadahnya? Berkelas nggak rasa syukurnya? Dipakai di jalan yang Allah ridho nggak tuh rezekinya? Dan seterusnya. Tapi yang paling baik, kualitasnya baik, kuantitasnya baik, cuman jarang-jarang. Ini yang paling baik. Manusia siapapun diberikan ujian, tapi tidak sama. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 155, 156. Saya yakin kalian udah apa di luar kepala. Walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, betapa hebatnya anak-anak saya semua. Udah apal roji'unya doang. Alhamdulillah, Mah. Yang namanya manusia semua diuji oleh Allah. Perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap dapat musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kadang-kadang takut nggak punya makanan. Kedenger ada corona pada ngeborong mie tuh, kotor tokoan, ngeborong naon segala gula, kopi, terigu, aneh ya. Saking takut kelaparan. Takut nggak punya makanan. Ya Allah, rame kiamat tanggal sekian. Pada ngeborong segala dibawain ke kulkas, menemuin kulkas. Akhirnya pada busuk nggak kemakan. Bazir. Ketakutan. Manusia takut musibah. Takut sakit. Ya Allah, jangan dekat-dekat ya. Nurar, pakai masker loh. Cuci tangan. Iya, Mah. Sono mundur. Kenapa? Takut sakit. Takut mati. Sampai ya Allah. Tapi kata Allah semua kena musibah. Nah, musibah itu datang dari orang-orang terdekat. Contoh, suami baik, bini nyebelin. Ada. Ada. Istri baik, suami ngarongrong. Ayah. Ayah. Suami istri baik, anak pertama ngelawan. Ayah. Ayah. Anak pertama benar, anak nu kedua pika sebelut. Yang kedua bager, yang ketiga ada aja. Suami istri anak semuanya baik, bapak kandung ngerongrong. Emak kandung ngerongrong, mertua nyebelin. Ada nggak Anda yang punya mertua nyebelin? Ada. Mertua baik, ipar nyebelin, ipar baik menantu minta dijitak. Tetangga nyebelin, sopir nyebelin, Masya Allah, pembokat nyebelin, ekonomi nyebelin,
penyakitnya belit tuh. Iya. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Dia siapa? Tiap ada musibah kita katakan, ya Allah, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang Anda jangan lupa, kalau kita kena musibah, pasti Allah berikan kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Sulitnya satu, mudahnya dua. Sulitnya satu, mudahnya dua. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, senyum, dia riang, gembira. Para sahabat, Rasulullah tumben nih pada gembira banget kelihatannya hari ini. Lalu Rasul bersabda, wahai para sahabat, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena habis kesulitan ada kemudahan, habis kesulitan ada kemudahan. Sekarang, kalau saya nanya ke kalian, kameramen semuanya, kalian suatu saat pasti punya musibah. Kalau saya tanya, seringan musibah, seringan tidak kena musibah? Seringan tidak. Oke. Seringan lamaan sakit, lamaan sehat. Lamaan sehat. Oke. Seringan lapar, seringan kenyang. Seringan kenyang. Tuh, artinya apa? Benar kata Allah. Kesulitannya satu, kebahagiaannya dua. Makanya kalau kita kena ujian, yakinkan, saya harus lulus. SD, ujian lulus naik SMP. Ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1, S2, S3. Tadi Ipah mau ujian kisi-kisi S berapa? Itu mau S1 mah, naik semester kelima. Oh, belum S1? Belum mah, masih Allah, kuliah. Agus tuh udah S7. Masalah. Pilek dong mah. Jadi begini, kita ini kena musibah jangan takut. Karena Allah menjamin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang diuji oleh Allah sesuai kadar keimanan kita. Saya ambil contoh yang gampang dah biar Ipah ngerti. Kalau orang ini imannya sekelas RW, setan yang ngegoda RW-nya. Kalau orang ini imannya sekelas camat, setan yang ngegoda camatnya. Makanya jangan sombong, wah iman saya mah kuat, nggak bakal kegoda setan. Lihat sejarah. Orang kiai hebat, ya katanya sholatnya luar biasa, zuhud luar biasa, digosok sama setan karena pemuda. Pak Kiai mampir, nggak? Mampir Pak Kiai, masa tiap hari lewat nggak pernah mampir? Mampir, minum Pak Kiai, enggak. Emang guru ngaji nggak pernah minum. Besok lagi dibujuk, akhirnya minum seteglek. Seteglek mah nggak dosa Pak Kiai, seteglek. Lama-lama segelas, akhirnya begitu dia minum, dia mabok. Setan datang, diberikan perempuan nakal. Nah, Dia berzina dengan perempuan tadi. Masya Allah, begitu dia sadar, ternyata tergeletak perempuan tidak mengenakan pakaian. Dia sadar apa yang dia kerjakan. Setan. Tuh, akhirnya dia bunuh perempuan tadi. Makanya hati-hati, kalau kita kena ujian, jangan lari ke tempat lain, tapi kembali kepada Allah. kembali kepada Baik, Allah. setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, Ma, bagaimana kalau misalnya orang yang tiap ujiannya tuh bertumpuk-tumpuk gitu, Ma? Oke. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dapat ujian, musibah, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Jadi kembali kepada orang yang bersangkutan, maaf. Ada orang punya musibah kecil karena dia orang kufur dengan nikmat. Saya mah heran, Allah nggak adil bertubi-tubi, masalah makin sakit. Tapi kalau kita bersyukur, orang dapat berapa nggak pernah mikirin, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah saya punya rumah, orang lain rumah nggak punya. Kalau orang yang bersyukur, la in syakartum la azidanakum, akan lipat gandakan nikmat dan keberkahan. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak punya musibah, semua punya musibah dan bertubi-tubi musibah tadi, kembali bagaimana menghadapinya. Kalau kita yakin ini adalah pemberian daripada Allah,
Ma asaba bi musibatin illa bi dzannillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi kata Allah menghadapinya dengan iman. Rukun iman ada 6. Nomor 6 naon? Percaya pada kodok dan kodar. Pinter. Jadi artinya kata Allah dalam At-Taghabun ayat 11, kalau kita kena musibah mau bertubi-tubi, kita mau ngapain? Hadapi dengan iman. Begitu, Peh. Baik. Pak, tapi kalau ada yang kesulitannya sepanjang usia, Ya. sepanjang hidup, usia sepanjang kehidupannya, sepanjang umurnya, pokoknya sulit tuh semua hidupnya mah. Misalkan dia ada di daerah kelaparan, di daerah konflik, di daerah perang mah. Itu kemudahan seperti apa sih yang bakal didapetin itu, Bang? Oke. Sekali lagi, yang namanya perjuangan, hasil dari perjuangan segaris lurus dengan perjuangan. Orang ini berat perjuangannya, tapi dengan kudrat idadat Allah ada aja. Ketika kita berjuang menegakkan akidah Islamiyah yang benar, kata Allah, Allah pasti datang menolong kalian. Jangan berkecil hati, karena Allah tahu kebutuhan kalian. Wa sa'antaknu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kalian. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya musibah seberat apapun seperti Budi tadi katakan di Rohingya dan sebagainya, insya Allah mereka sabar. Dengan penderitaan ini semua dosa mereka dihapus oleh Allah, begitu meninggal tempatnya surganya Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Baqarah 82 itu tempat mereka. Makanya kalau ketika yang kita senangi tidak terjadi, maka senangilah yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Kata Ali bin Abi Thalib seperti itu. Begini, saya tanya Ipah sama Bedu, kenalkah Anda Sukhoi? Kenal, Ma. Oke. Orang yang udah di pesawat turun. Ada yang belum sholat lohor, ada yang rapat partai, ada dipanggil bininya, ada tamunya dari kampung datang dan seterusnya. Berapa orang turun? Yang di bawah yang tidak niat akan naik pesawat, ngelihat orang turun, seat kosong, dia izin sama petugas, boleh naik nggak? Boleh, silakan naik. Mereka bahagia dong, asik, pesawat baru gitu loh, Boeing. Pilotnya ganteng, orang Rusia, terbangnya udah puluhan tahun perjalanannya, pramugarnya cantik-cantik, siap melayani penumpang, naik. Pada senang. Rupanya mereka ya dari Ijroil, naik. Begitu terbang ke arah Bogor, ada salak segede gunung, ditabrak gunung Salak. Mereka senang dan bahagia, ternyata yang mereka sukai buruk buat kalian. Makanya mohon sama Allah, berikan yang terbaik buat saya, bukan kata saya. Baik, Ma. Nah, seperti Mama yang katakan tadi, kalau misalnya ada ujian itu tergantung cara menghadapinya dengan iman. Nah, kalau misalnya mah ini orang lagi kena ujian gitu banyak-banyak. Terus dia menghadapinya dengan cara yang salah, misalnya dia suaminya selingkuh, dia malah pergi TKI ke luar negeri. Pas di luar negeri kena corona, dia juga bisa ngapa-ngapain. Jadi kesulitannya makin bertambah. Apakah itu karena dia salah jalan juga apa gimana? Betul. Harusnya kita ini sebagai hamba Allah ridho dengan ketentuan Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, nerima tidak nerima, ridho tidak ridho, wajib ridho. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Teriak bagaimanapun 50.000 tahun sebelum kita lahir, catatan musibah kita sudah ada. Makanya wajib ridho. Yang tadi salah langkah, lari kemana? Jadi TKW, jadi TKI, itu kan masih punya Allah. Iya, benar-benar. Diusir sama lurah, pindah ke lurahan lain. Diusir sama camat, pindah ke kecamatan lain. Diusir di negara ini, pindah ke negara lain. Kalau diusir sama Allah, mau pergi kemana? Nggak ada, ini semua Salah Allah. langkah. Salah langkah. Nah, bagaimana dengan kejadian atau kondisi orang Maya yang ketika dia berbuat salah, kemudian dia mendapatkan ganjarannya, misalkan dia di penjara
Terus dia bilang, dia misalkan narkoba, jualan obat-obat terlarang. Terus dia bilang, ya ini semua kehendak Allah. Salah. Allah itu berikan kepada kita jalan. Ini Quran, ini hadis. Kenapa Al-Quran? Yang namanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aku turunkan di bulan Ramadan Al-Quran, petunjuk buat kalian, penjelasan petunjuk dan pembeda yang mengatakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Artinya dia kemasukan setan. Dia nggak sadar omongan dia tuh dituntun oleh setan. Salah, kenapa nyalahin Allah? Iya. Ini takdir Allah, salah. Kan begini. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Mau kemana Anda? Surga dong, Ma. Ke surga dong. Makanya ikuti ajakan malaikat ke surganya Allah. Kalau Anda pengen ke neraka, ikut sama iblis, sama mau gue. Itu seharusnya. Baik, Ma. Semua ketentuannya jelas. Baik, Ma. Terima kasih atas jawabannya, Ma. Ya. Boleh duduk, Ma? Oke. Boleh. Alhamdulillah ya Mas Bedu, kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita rasakan dan kita syukuri. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau sehat itu mahal, Mas Bedu. Betul, Pe. Ngomong-ngomong sehat, kita memang harus terus tetap sehat agar kita bisa terus menemani jamaah yang ada di rumah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Nah, pas banget nih, bentar ya, Ma. Oh. Punten. Ngomong-ngomong soal kesehatan, Ipeh mau nanya nih sama Mas Bedu. Mas Bedu kalau di rumah pakai pasta gigi apa sih? Aku pakai pasta gigi biasa aja, aku gosok gigi sehari 2 kali. Kemudian juga sebelum tidur aku gosok gigi. Terus itu habis makan juga kadang untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut agar mulut terasa tetap segar, sehat dan juga bersih gitu loh, Pe. Subhanallah Mas Bedu, nih Ipeh kasih tahu ya. Pepsodent sekarang mempunyai produk halal baru, yaitu Pepsodent Siwak. Pepsodent Siwak merupakan pasta gigi baru yang dikeluarkan oleh Pepsodent dengan kandungan siwak alami. Jadi insya Allah kalau menggunakan Pepsodent Siwak sudah seperti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, saya jadi baru tahu. Terus kelebihannya apa lagi tuh, Pe? Nah, jadi Pepsodent Siwak mengandung antibakterial alami dan min. Fungsinya bagi mulut kita yaitu merawat kekuatan gigi dan menyegarkan nafas. Subhanallah, lengkap banget ya. Kita Iya. bisa menjaga kesehatan sekaligus menjalankan sunnah Rasul. Nah, Mas Bedu, Pepsodent Siwak ini juga baik digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Jadi nanti Mama, Mas Bedu, dan pemirsa yang ada di rumah bisa tuh mengajak seluruh keluarganya untuk menggunakan Pepsodent Siwak supaya bisa menjaga kesegaran mulut sepanjang hari dengan kandungan min yang terdapat dalam kandungan siwak. Oke deh, Pe. Nanti saya akan cobain ya. Saya juga penasaran nih sama manfaat-manfaat yang ada di Pepsodent Siwak ya, Pe ya. Masih banyak juga nih manfaatnya Mas Bedu, terutama untuk teman-teman yatim piatu yang kurang beruntung. Karena setiap pembelian Pepsodent Siwak, 2,5%-nya akan didonasikan untuk kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu. Jadi paket lengkap nih Mas Bedu, sudah menjalankan sunnah dan juga bersedekah. Insya Allah. Nah, selain untuk teman-teman yatim piatu, Pepsodent juga mau bagi-bagi hadiah nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Caranya gampang banget, share foto dan cerita pengalaman kamu menggunakan Pepsodent Siwak untuk memenangkan hadiah total jutaan rupiah. Tapi wajib follow Instagram Rumah Mama Dede dulu ya. Lalu tag foto dan cerita kamu menggunakan Pepsodent Siwak ke Instagram @rumahmamadede_tv1 dan Instagram @tanyapepsodent. Oke, semoga jamaah yang sedang menyaksikan program ini, program Rumah Mama Dede, bisa memenangkan hadiah dari Pepsodent Siwak ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan nih Ma yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Pertanyaan pertama dari Galih Pede. Galih pede. Waduh. Pede banget. Pede banget. Pede. Pedenya digali. Percaya diri. Percaya diri. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa pede?
Saya sedang kesulitan dalam menemukan jodoh. Saat ini saya sedang kenal dengan wanita yang kebetulan non-muslim. Saya ingin tahu bagaimana hukumnya jika seorang wanita tersebut ingin menikah dengan saya, lalu tertarik mempelajari Islam, dan pada akhirnya memeluk Islam karena kesadaran diri, bukan semata-mata ingin menikah. Bagaimana pula hukumnya jika memang nanti dia memutuskan menjadi mualaf, keluarga saya bertamu ke rumah keluarga dia yang notabene masih non-muslim, dan kemungkinan di rumahnya masih banyak terdapat aksesoris atau simbol agama yang dianut oleh keluarga dia. Oke. Kalau kita sebagai seorang muslim menikah dengan non-muslim, hukumnya haram. Anda lihat Al-Baqarah 221. Perempuan yang cantik, menarik, tapi tidak satu akidah, tinggalkan. Lebih baik perempuan budak belian, hitam legam tapi beriman, itu lebih baik buat kalian. Katanya tadi, kata PD, kalau ini perempuan mau masuk Islam, silakan. Silakan. Cuman yang Anda harus tahu, seorang mu'alaf membutuhkan dua, bimbingan dan tuntunan. Tanpa bimbingan dan tuntunan berat, maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit, habis menikah setahun 2 tahun, dia kembali kepada akidah semula, bahkan diajak pasangannya. Saran saya, kenapa susah-susah sih, nyari yang satu akidah aja, udah matang, kagak repot-repot. Iya betul, apalagi itu seorang pemimpin keluarga gitu ya Maya. Iya, nggak perlu lagi ngebubuin, ngegoreng, ya kan Mah? Udah matang. Iya, udah matang. Iya, jadi nggak repot. Siap saji ya Mah? Daripada ya, siap saji mah, itu rasanya itu empe-empe 28.000. Itu tinggal makan doang. Tinggal makan dong. Oh, tetap butuh penyajiannya ya? Betul. Oke, iya, iya. Oke. Senyumnya. Ada Mejanya. Iya, tetap ada effort lah, harus ada sedikit effort lah, ada usaha sedikit ya, Bang ya. Betul. Nggak langsung terima itu mata-mata. semua dibutuhkan. Dibutuhkan. Cuman punten beda. Kalau orang yang sudah matang akidahnya, sholatnya, puasanya segala, itu lebih mudah Anda suami atau istri menggiring dia. Iya, iya. Berbeda yang nol sama Iya, yang sekali, sangat berat. Berat, benar. Kita belajar ngaji aja lumayan susah Yang dari lahir kecil. Islam aja hese. Iya. Apalagi yang baru nikah. Tapi kalau dari hati dia pengen berpindah akidah, benar-benar niatnya karena Allah, dia dapat hidayah, justru lebih hebat. Lebih hebat kenapa? Mama punya temen yang 2 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah. Usia Bedu berapa? 40 Mah. Udah hafal Quran? Belum. Berapa juz? Satu juga belum Mah. Dari lahir Islam. Ya. Dari Makanya lahir hebat. Islam. Jadi mereka kalau benar-benar dapat hidayah, kemudian yakin karena Allah, dirawat hidayahnya, tidak sedikit setahun 2 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau itu silahkan Mangga. Baik Mah. Nih, ada pertanyaan selanjutnya lagi ya, Ma. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Deka Nuriana. Deka Nuriana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Naon? Mah, saya mau bertanya. Bagaimana cara menyikapi tetangga yang syirik kepada kita karena orang tua saya buka usaha makanan dan sering mendapatkan serangan gaib, Mah. Widih. Mulai dari rumah sering bau kemenyan, sampai toko tidak ada pembeli, sampai berbulan-bulan, Mah. Dan kemudian dia juga buka usaha yang sama dan tokonya juga berhadapan sama toko orang tua saya, Mah. Jangan-jangan Anda yang iri sama dia. Baru lihat di Tanah Abang, toko pakaian berapa ribu kios, laku semua. Iya. Di Cipinang, toko beras, laku semua. Di Dadap lihat yang namanya panggang ikan sepanjang-panjang pantai, laku semua. Rawangun tuh fotokopi semua. Megakarsa tuh penjahit. Lu lihat tuh, di percetakan negara, Iya. ubin semua. keramik Habis. Punten, Mama curiga, jangan-jangan dia yang iri. Kata dia bilang, mana warungnya ngadep, lah emang apa? Emang punya tokonya ngadepnya ke situ, jalannya di Dia situ, ngadep ngapain tokonya di situ. repot? Kalau ngadep ke belakang, warungnya pergi ke belakang. Maaf, rezeki nggak bakalan ketukar. Kalau kita ditakdirkan belanja ke tempat kita, walaupun rumah dia lebih dekat, nggak bakalan. Contoh, Mama itu jual segala macam dari A sampai Z, kursi, lemari, elektronik, segala macam Mama jualan. Semua nggak ada nggak dijual, semua pokoknya. Nih, asal kamu tahu kalau rezeki. Rumah yang nempel sama rumah Mama, bukan beli spray sama Mama, beli spray sama yang ujung RW. Pada saat itu di Mama harganya 40.000. Dia jualnya 90.000. Tapi Allah berikan rezeki buat orang tadi. Ngerti nggak? Iya, bener-bener. Jadi kalau kita oleh Allah ditentukan rezeki, nggak bakal di ke orang kok. Contoh, Mama ke pasar. Tahun berapa lah? Beli cumi kayaknya 25.000 kemarin. Ini kan udah belanja Mama. Iya Mah. Mang, cumi sabaraha
28.000. Ih, mahal amat. Kamari 25. Maju lagi kan. Kan kalau mama sebari maju sih belanja. Iya. Bikin penuh nih. Mam, sabaraha 33.000. Wah, Bikin mahal. Beda Maju, mana belanjanya makin penuh. Parkir di sono kan. Akhirnya mama beli yang 43.000. ya tahu itu Karena udah kejauhan ya, mau balik lagi Makanya jauh. itulah rezeki. Iya, Jangan takut. Anda jangan iri sama orang lain. Jangan Anda bilang ngirim kata siapa. Iya, iya. Jangan-jangan Anda yang mitnah. Benar, Ada yang benci sama orang tadi. Salah. Makanya jadi pengusaha harus tahu triknya. Iya, iya betul. Nih di warung orang gula pasir sekilo 13.000. Nah, Di kita 12.500. Bedanya sabaraha. 500. Dikejar sama emak-emak. Ya Allah. Makanya punya trik murah sedikit aja. Wah. Iya, padahal Pak, Senyum yang ramah, jangan judes Beda, jadi penjual. betul. Salah kalau saya melihat, bukan dia yang jahat sama Anda yang tidak mau tersaingi. Si coba dirubah iri cara usahanya, pelayanan terhadap konsumennya Betul. mungkin, terus cuma barang dagangannya ya, banyak lah yang yang harus Diinovasikan. Karena begini, kreatifkan. kenapa dia dikejar? Mungkin rasanya enak, mungkin tempatnya enak, mungkin pelayanannya lebih ramah. Pasti makanya orang ngejar ke sana ada kelebihan dibanding warung kita. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Jangan iri dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan iri. Baik, Mah. Ini pertanyaan lagi nih, Mah. Sikat aja ya, Wati. Ya, Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Aya naon? Mas, setiap RT pasti ada masalah. Rumah tangga pasti ada masalah. Selama Dan susi. Mas, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Selama ini suami saya lebih berat ke ortu dibanding mengutamakan anak istri. Sedangkan kalau udah berkeluarga, prioritas utama anak istri yang kedua dan kedua ortu. Tapi kalau dibilangin seperti itu malah nggak nerima, mah pasti ujung-ujungnya bertengkar, mah. Mohon solusinya, mah. Solusi yang paling baik, Anda sadar sebagai istri, suami punya emak, punya bapak, punya adik, punya kakak. Tanpa mereka, laki Anda nggak pakai di sarjana. Nah. Kecuali dalam tanda kutip. Kalau suami Anda, anak istri nggak ngurusin emak sama adiknya, itu yang dosa. Nah. Kalau Anda diurusin, makan cukup, pakaian cukup, anak sekolah, rumah punya, ada. Syukuri apa adanya. Anda kurang bersyukur, Anda kacang lupa dengan kulitnya, mikir jadi bini. Salah ya. Iya, gitu Mbak Bukan IP Yeni. juga, mah. Ya udah. Alhamdulillah, mah. Mama istirahat dulu deh. Duduk kan? Iya, mau duduk. Terima kasih, Mas, atas Istirahat. jawabannya. Nah, Bedu ada yang mau bertanya sama IP soalnya nih, Mak. Sok. Iya, Mas Bedu. IP itu kalau nggak salah kemarin bilang sama Mas Bedu, katanya ada yang mau IP tanyain ke Mas Bedu. Itu apaan sih, Pe? Ini loh, Mas Bedu, Ipeh lagi galau. Galau kenapa? Nah, Ipeh dikasih tugas sama suami Ipeh, disuruh nyari minuman untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, yang bagus diminum setiap hari oleh seluruh anggota keluarga. Oh, kalau itu mah masalahnya gampang banget, Pe. Mas Bedu ada solusinya. Nih. Tuh, ini dia, Pe. Susu steril 7 kurma. Gabungan terbaik susu steril dan kurma pilihan yang penuh manfaat. Oh gitu, Mas Bedu. Emang ini ada nutrisinya? Nah iya, Pe. Ini susu steril 7 kurma ini bukan sembarang susu, Pe. Susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu dan khasiat kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh, Pe. Wah, hebat ya khasiatnya, Mas Bedu. BTW itu rasanya gimana, Mas Bedu? Itu kurmanya berasa nggak? Soalnya Ipeh kan suka banget sama kurma. Ipe mau tahu rasanya? Kita rasain bareng-bareng ya. Siap. Udah rasain nih ya, Bedu minum. Nih, sambil duduk. Buka, kemudian baca bismillah. Idih, bunyi. Nah, nih. Nah, Sebelum diminum, baca apa? bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pe, ini enak banget, Pe. Berasa kurmanya, ya, karena dibuat dari kurma pilihan dan susu steril. Dan enaknya lagi nih, Pe, susu steril 7 kurma ini bisa diminum setiap hari oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Jadi pas banget kan sama yang Ipe cari nih. Ih, bener pas banget, Mas Bedu. Ipeh pasti bakal langsung ngasih tahu nih kepada suami Ipeh. Iya, Pe, karena susu steril aja itu udah bagus ya. Apalagi ditambah sama khasiat kurma. Insya Allah oke punya. Dan yang pasti anak-anak juga pastinya suka banget sama ini, Pe. Kasih ya, Mas Bedu, buat infonya Ipeh bakalan minum tiap hari nih, biar daya tahan tubuh Ipeh tetap terjaga. Iya, Pe, insya Allah dengan minum susu steril 7 kurma, daya tahan tubuh kita tetap terjaga sehingga kita lebih semangat untuk beraktivitas sehari-hari. Susu steril 7 kurma, susunya bermanfaat,
kurmanya berhasil. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Oh, gak usah sedih, gak usah khawatir. Sibuk amat, gak dapat kisi-kisi dari dosen buat ujian. Iya Mas Wadu. Artinya buat Kebetan ya. Biasanya kisi-kisi nggak langsung soalnya itu mah, biasanya cuma poin-poinnya ini dipelajari gitu. justru itu kan udah mengarah-ngarah ke sana. Iya sih mah. Lu jangan suka mengatakan sesuatu yang salah menjadi pembenaran. Kayak mama gak pernah tahu kisi-kisi aja. Iya, dia pikir gue norak ya. Nenek-nenek Pikir pada yang kuliah kali. Mama Dia udah. pikir yang kuliah dia doang. Belum selesai lagi mah kuliahnya mah, aduh. Mama gak usah kisi-kisi. Kasih-kasih juga mama Kasih tahu. Jadi ingat, IP nggak usah berkecil hati. Kalau IP ngerasain di ujian, tuh IP merasa kesulitan, nggak usah. Kan tadi mama udah bilang. Jangan putus Iya, asa. Jangan putus asa. Wala ta'asumir rohillah innahu la ya'asumir rohillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Yakinkan di hati seberat apapun masalah, termasuk mau ujian, asal kamu belajar jadi orang takwa, solusinya pasti ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah sebenarnya apapun masalah, jalan keluarnya ada. Lihat Bedu, lihat Agus. Ipah masih kecil. Kalian Asror, Amung, kemudian Ajis. Saya yakin semua kita pernah mengalami masalah yang berat luar biasa. Pada saat itu kita berpikir rasanya tidak bisa mengatasinya. Dengan ketakwaan kita kepada Allah, Allah menjanjikan jalan keluarnya ada. Iya apa iya? Iya. Pernah ngalamin? Pernah. banget. Yuk, jadilah kita orang takwa. Jangan Baik. takut. Intinya dihadapi dengan iman ya Maya. Betul. Kita ajak jamaah juga nih untuk berdoa bersama mama. Ya. Dan pemirsa mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kesulitan yang pernah kita hadapi atau sedang kita hadapi bisa lulus dengan baik. Amin, Bisa ya Allah. kita hadapi dengan keimanan. Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ingat kata mama tadi. Harus ada sadar bahwa ini ujian, wajib lulus. Yang namanya musibah pasti ada hikmahnya. Ya. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya mah, baik kita berdoa. Silakan berdoa. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar ini dunia. Tidak semua yang kami inginkan Kau kabulkan. Ini dunia ibarat roda berputar, kadang senang, kadang susah. Kadang bahagia, kadang sengsara. Kadang sehat, kadang sakit. Semua berputar sampai datang kematian kepada kami. Kami sadar tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan ujian darimu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kalau kami diuji olehmu dengan ujian yang sayyiat, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk mengatasi semuanya. Berikan kepada kami kesabaran, karena Engkau mengatakan sabar itu tidak ada habisnya kecuali datangnya kematian. Ya Allah, kami pun bermohon kepadamu ya Allah, kalaupun seandainya Engkau berikan kepada kami musibah yang hasanat, yang baik, tahan iman ini olehmu ya Allah. Jangan sampai kami sombong. Sadarkan kepada kami semua genggaman kami saat ini hakikatnya milikmu ya Allah. Cuma Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, tanamkan dalam dada ini kesucian hati,
Tanamkan dalam kalbu kami ya Allah kebersihan daripada jiwa kami ya Allah, sehingga menilai segalanya hanya Engkau yang paling besar, Engkau yang paling kuasa. Semua musibah yang Engkau berikan, baik yang hasanat maupun yang sayyiat, pasti ada hikmahnya. Engkau pun berjanji, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibahnya, mereka diberikan rahmah, keberkahan dan hidayah. Berikan kepada kami hidayah-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terima iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Matikan kami husnul khatimah setelah kami taubat kepadamu dengan taubatan nasuha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ingat selalu jaga kesehatan. Baik, terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih ya Ma untuk tausiahnya. Terima kasih Mas atas Pesannya juga ilmunya. tuh Mama, ingat kita untuk selalu menjaga kesehatan. Baik Mas Bedu. Anda Bawi, terima kasih ya untuk musiknya. Dan sekali lagi jamaah terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.